bisa mendampingimu sampai akhir hidupmu? Karena ini cerita ya. Waktu itu aku sedang ada masalah besar ya. Jadi sedang ada masalah paling besar dalam hidupku mungkin ya. Paling besar itu dalam hidupku. Terus Roni pengen memperbaiki diri, mungkin sudah terlalu banyak melakukan dosa. Akhirnya kembali lagi dulu sholat. Dulu waktu kecil itu kan sama nenek setiap sholat itu 5 waktu, terus ngaji dan lain-lain. Terus ketika beranjak dewasa mungkin tergores kayak sholatnya itu bolong-bolong ya. Jadi waktu ada masalah itu kayak pikiran mungkin memang benar-benar dengan cara beribadah saya bisa menenangkan diri kan, kayak gitu ya. Akhirnya saya kan udah nggak pernah sholat duha waktu itu. Bangun pagi lah. Waktu itu bangun pagi sholat duha ya. Setelah sholat duha itu mau tidur lagi. Stalker scroll TikTok kayak gitu loh ya. Kemudian scroll TikTok itu ketemu Dek Vika itu nge-live. Pertamanya aku nggak masuk ya, cuma kan memang nggak kenal ya. Ya dari luar ya. Iya dari luar lihat, terus lu kok lucu ya, namanya laki-laki gitu ya. Lucu sih ya. Terus Kok lucu gitu. Terus habis itu masuk jebret. Kemudian iseng-iseng kayak nge-give gitu. Akhirnya di notice gitu ya, sama dia. Terus teman-teman itu tahu Mas Roni gitu komennya pas aku lihat dia itu. Terus teman-teman komen gabung Mbak, gabung. Terus akhirnya kamu dinaikin? Naik ya, aku naik. Yang pertama lihat dia itu 500-an lah. Yang lihat dia itu sekitar 500, terus naik itu langsung 10.000. Aku bercanda ya, bilang ke teman-teman, kalau kalian bisa komen OTW sampai 100.000, nanti aku jumpa sama dia. Terus kok OTW kok tambah banyak? Aku tanya dia rumahnya mana, Krian, Sidoarjo. Oh, aku lagi di Surabaya, ini tinggalku di Surabaya gitu kan ya. Terus ya udah OTW, nah 100.000 lah itu. Ketemu itu aku bilang dia tak suruh sendiri. Tapi aku kan kalau sendiri nggak berani ya. Aku bawa teman-teman kan, bawa 2 temanku. Terus habis itu dia sendiri? Dia enggak, akhirnya dia itu sama temennya? Sama kakaknya. Oh. Sama istrinya kakaknya. Nah, aku memang enggak tanya sama dia, tak jemput ya gitu, enggak ya. Gitu, enggak berani. Terus habis itu akhirnya ya udah kita COD di iya. Di mall. Di mall. Ya, di Tunjungan ya. Di Tunjungan kan bingung aku itu, soalnya tanya ke teman-teman, iki kok lapo yo, enaknya ngapain ini teman-teman, bingung aku, nggak pernah kayak gini gitu ya. Terus habis itu nonton, setelah nonton makan ya. Itu aku nonton sama dia, aku manggil, mau nonton apa Mbak? Aku nggak tahu kalau dia umur gratis, saya nggak tanya ya. Oke, terus mau nonton apa Mbak? Tapi itu kamu nggak ada ekspektasi sama sekali bahwa nggak ada. Akan jadi nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Pokoknya cuman ngikuti apa kata viewers, ketemu gitu aja ya. Iya, pertamanya nggak ada rasa, jujur aku memang nggak ada rasa pertama ya. First time ketemu itu nggak ada rasa, cuma waktu makan, waktu nonton itu aku nggak ngomong sama sekali nggak ngomong. Tapi di dalam sebelahan ya, tapi aku mandang dia aja nggak berani gitu loh ya. Oke, terus habis itu dia itu film mau selesai itu dia itu ke kamar mandi ya. Oke. Padahal momentumnya itu di situ. Momentumnya itu di situ karena film selesai, aku pede ya di situ, aku pede kayak aku pasti habis ini banyak yang ngajak foto karena pada tahu aku gitu kan ya. Iya ya. Terus aku diajaki foto orang-orang yang di dalam studio sama aku, dia nggak tahu ya. Dia keluar, filmnya selesai, aku diajak foto sama orang-orang di dalam itu. Aku nggak bisa, apa yang aku sombongkan ini gitu ya. Gitu.
Oh, dari situ akhirnya mulai dekat ya. Dia mulai takjub di situ. Iya, enggak dia nggak tahu kalau aku diajakin foto itu dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu, dia nggak lihat. Oh ya harapanku kan, oh siapa tahu kayak gitulah ya maksudnya. Iya. Gitu. Kok nggak tahu dia lah pas setelah nonton, ayo makan gitu. Enggak wes dia gitu, bingung aku ya. Waduh diajak makan nggak mau. Aku tanya teman-temanku dua, ayo diajak ngapain ini, diajak ngapain. Tapi kamu udah punya nomor teleponnya waktu itu? Sudah ya? Kan untuk COD itu tadi ya. Terus. Untung pas makan itu adalah beberapa orang yang ngajak foto kayak ya namanya cowok gitu ya. Iya gitu di hadapan dia kan terlihat keren gitu loh ya. Gitu kan. Nah, makan itu berlima ya. Aku nggak berani sama sekali mandang dia itu nggak berani. Terus aku cuma izin, Mbak minta foto ya buat tak upload nanti biar teman-teman nanti aku dikira bohong kayak gitu. Tak upload itu kok langsung, padahal di story itu kok langsung komennya itu ribuan dan kok cepet banget jutaan kayak gitu. Wah menarik ini kayak gitu. Besoknya aku live lagi, itu udah ya habis makan aku pamit pulang, dia lanjut itu udah nggak chattingan ya. Oke. Ya kan namanya cowok tak chat, langsung pulang nggak bales ya dia ya. Bales itu malam ya. Maaf. Oh itu yang buat kamu penasaran ya? Iya maaf. Tadi aku langsung lanjut jalan-jalan sama kakakku. Ini baru sampai rumah. Oh dia bales? Ya bales. Itu kehabisan topik kan ya aku. Ya Allah bahas apa? Nggak mungkin kan aku tanya dia harga lombok di rumahmu berapa gitu kan gitu. Kan nggak mungkin ya. Iya. Terus chat lagi, live ketemu kita. Besoknya itu aku langsung ngajak ketemu lagi. Kebetulan aku waktu ada acara di Surabaya terus ketemu lagi. Akhirnya lagi ya live. Itu waktu pertama itu yang puasa-puasa itu loh ya. Nah itu aku bilang teman-teman kalau kalian komen apa waktu itu ya, dapat singa atau apa lupa aku ya, pokoknya nanti aku bukber sama dia. Itu hari ketiga bukber ya. Bukber itu iseng aja Mas, nanti kalau bukber live ya. Ternyata orang-orang itu nungguin semua ya, nungguin kita live itu. Aku kaget penonton itu sampai 90k gitu kah ya. Belum ya. Pertamanya itu waktu kita nge-live gini loh ya. Kalau penontonnya bisa 45.000, besok kita bukber kita besoknya langsung. Bukber penonton itu kok loh. Aku nggak fokus sama penonton karena memang waktu kita bukber itu nggak pernah aku ngerasakan oh ya Allah ini yang namanya cinta gitu ya. Nah terus habis itu setelah bukber pulang, besok itu hari ketiga, pertemuan ketiga itu bukber. Yang keempat itu aku ngajak dia ngopi, cuma sama orang tuanya ya. Orang tuanya itu cuek ya pertamanya, maksudnya ya ala kadarnya tamu gitu loh. Izin mau ngajak keluar gitu, salim berangkat pulang. Nah waktu nganterin itu aku bener-bener biasanya kan ngajak temanku 2-3 orang. Nah, yang satu ini nggak ikut ya. Yang satu itu temanku di mobil. Aku nganter dia itu sendiri. Kok orang tuanya itu udah duduk di kursi ya, di kursi. Pulangnya jam-jam 10-an lah. Saya minta maaf karena pulang kemalaman. Intinya gitu ya, pakai bahasa Jawa halus tapi. Terus habis itu, ya Allah, aku merenungi apa? Kayak mau ngomong terus nggak dulu itu nggak ada niatan sama sekali aku ya. Terus aku akhirnya ngomong ya, daripada seperti ini mungkin bisa, pokoknya intinya itu bisa menjalani hubungan tapi ya ke jenjang yang lebih serius. Nah, alhamdulillahnya orang tuanya itu bilang, banyak ya yang dibilang sama orang tuanya karena dia anak perempuan satu-satunya. Kemudian anak terakhir juga, terus orang tuanya bilang semua kembali sama sampean-sampean yang menjalani kayak gitu ya. Akhirnya agak dapat lampu lampu hijau gitu kan ya. Gitu. Terus aku pas udah bilang aku pulang itu aku bilang sama temanku, aku mau
jaluk Vika nang wong tuane. Sampeyan guyon ae Mas, Mas. Vika nang wong tuane gitu. Nah, besoknya orang tuanya ngechat bilang, "Ya wes oh, aku sampai rumah itu orang tua aku itu bilang kayaknya ada momen kamu, pokoknya intinya bahasa Indonesia, kamu kayaknya suka ya sama perempuannya itu karena orang tua kan juga main TikTok gitu loh ya ngelihat." Nggih, saya bilang gitu. Ya wes koyoke areke yo api ngono sopan. Terus lah, ternyata dia pas aku pulang itu dia itu ngobrol sama orang tuanya itu ya. Mm-mm. Nikahnya itu ngobrol sama Oh, orang tuanya. setelah ngobrol sama kamu, Vika diajak ngobrol sama orang tuanya. Nggih, tanya lah aku, loh. Iya aku habis ngobrol sama orang tua, maaf ya baru balas, iya nggak apa-apa. Kalau boleh tahu orang tua ngomong apa? Ya ayah cuma bilang kalau dilihat itu Roni itu sopan orangnya. Bisa. Soalnya memang itu sebenarnya itu nggak sopan sih ya, cuma lebih ke dekat saya. Bingung kan ya, lebih ke dekat itu ya. Ini sumpah ya. Ketekku itu keluar apa air keringatnya itu tes gitu ya, nggak berhenti cuma aku gini aja, posisi bajuku putih itu soalnya ya. Ini kalau tak buka ini pasti apa kelihatan. Jadi jodoh itu kayak gini ya. itu saking takutnya ya, saking Iya ya. nervousnya ya. Oke, tangan, kaki itu udah berkeringat semua. Terus ditanya sama sempet dibercandain loh, le panas ta? Ibunya bilang gitu. Mboten kok, tapi gini ya. Mboten kok, tapi sini kok keringet semua gitu ya. Oke. Akhirnya orang tua ngajak bertemu. Ya udah, orang tua saya bilang temukan saya dengan orang tuanya dia gitu beliau. Akhirnya bertemu ya, terus kemudian mempunyai kecocokan kayak gitu. Ada hal yang membuat apa namanya, mungkin orang tuanya itu sempat kayak dihujani ketidakpercayaan gitu loh ya tentang aku yang A B C D E. Kenapa? Karena kamu public figure kah atau karena pertemuannya terlalu singkat? Karena masa lalunya yang agak buruk kayaknya ya. Nggak ada lah. Aku nggak pernah dengar kamu punya masa lalu yang buruk. Terus Ron? Ya gitu, terus setelah itu ya udah ya, terus waktu ketemu orang tua itu sudah yakin, bener-bener yakin. Sebelumnya kan apa itu namanya, saya kan izin ke orang tua, saya akan tetap tanggung jawab untuk keluarga juga, saya bilang kayak gitu ya. Saya nggak lepas tanggung jawab. Iya, yole aku ya percaya ambek awakmu. Orang tua bilang kayak gitu ya. Yang penting sing temenan, wis gak usah dulinan. Ya. Akhirnya semenjak orang diberi kepercayaan oleh orang tua itu kayak kita merasa kayak, jadi saya mau melakukan hal-hal yang kurang, misal ya dulu kan saya keluar malam pulang pagi gitu, meskipun nggak penting kan gitu ya dulu. Sekarang itu kalau malah keluar itu kalau nggak ada kepentingan atau Malas keluar. iya ya, jadi kayak lah keluar itu ngapain kayak gitu ya. Terus alhamdulillah orang tua, bukan hanya orang tuanya sih, keluarga besarnya pun bisa menerima semua tentang saya, menjadi kekurangan saya itu apa, yang menjadi kelemahan, kesalahan itu bisa menerima semua ya, karena sama orang tuanya juga dikenalkan dengan keluarga Keluarga yang lainnya. ya, keluarga besarnya sana ya. Jadi langsung dilamar dan kamu yakin bahwa itu jodohmu ya? Yakin, karena apa namanya, semua kan kembali kepada orang tua. Ketika orang tua meridhoi, Roni yakin bahwa itu juga ridho dari Allah kayak gitu ya. Iya. Yakin. Setuju anakku. Ron, rencana kapan Ron? Acaranya Ron? Kalau itu kembali sama Dek Vika ya. Kalau dia minta besok saya gas ya.
Karena dia masih punya tanggung jawab skripsi ya. Oh, masih skripsi ya? Iya, masih skripsian. Semua Jadi masih cukup lama lah ya. nggak tahu. Saya tidak bisa memastikan itu ya. Bahkan orang tua pun semua kembali kepadamu. Kembali saya juga masih Ya. itu seperti itu. Maksudnya Yang penting ini proses mengenal satu sama lain ya. Karena menikah itu kan butuh butuh saling mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Dan itu butuh proses sih. Menurutku jangan terburu-buru dan jangan terlalu lama juga. Tapi saling mengerti satu sama lain itu hal yang paling penting sih, Ron. Aku sapi apa tenda, Ron? Enggak, maksudnya kalau aku sapi atau tenda, aku kan udah bisa nyicil dari sekarang gitu loh, Ron. siap ya. Ron, pertanyaan terakhir di luar Vika ya, tadi udah ngobrol sama Vika, dan dari pertama aku ketemu kalian berdua di Komal-Komal tuh ayah yakin sih kalau kalian berjodoh karena agak mirip, dan kelihatan tatapannya Roni memang sudah pengen nikah sih. Jadi ya udah, aku yakin aja. Ron, pertanyaan terakhir, Ron, di luar itu, Ron. Yeah. Kamu, Vika, kalian tahu bahwa ayah ini punya banyak anak-anak istimewa. Iya. Kamu kan termasuk kreator yang cukup besar lah di Indonesia ini, di Jawa Timur khususnya, di Jawa lah. Mau nggak sih, Ron, kamu juga sayang sama mereka, Ron? Anak-anak yang dari lahir dia dibuang sama orang tuanya, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa berdiri, jalan pun sulit, yang menjalani masa hidupnya dengan sangat sulit. Mau nggak sih kamu sayang sama mereka seperti aku sayang sama kamu dan Vika, nak? Pastinya mau, karena saya punya saudara seperti itu ya. Dan sampai sekarang ya maksudnya sebenarnya nggak perlu kayak Roni menyampaikan ini ya, karena rasa sayang itu yang bisa merasakan diri kita ya, gitu ya. Saya punya saudara seperti itu ya. Jadi ketika saya berjumpa pun tanpa ketika saya berjumpa, air mata itu keluar dengan sendirinya gitu loh ya. Padahal dia itu tidak menangis. Padahal meskipun dia terlihat ceria seperti itu ya, ya kan ya. Meskipun dia terlihat ceria seperti itu, tapi kita yang dijuluki oleh teman-teman semua sebagai manusia yang sempurna kan, kenapa ketika ada orang yang seperti itu kita tidak bisa menyayangi atau menjadikan dia sebagian dari hidup kita. Terus ya ketika ayah bisa menyayangi orang yang seperti itu, pasti tentunya ayah juga bisa menyayangi orang yang lebih dari itu kan, seperti itu ya. Ya. Ayah sampai detik ini meyakini bahwa di antara doa mereka akan membawa ayah ke surga. Anakku, kalian kalau dengar cerita ya, mungkin hampir ribuan anak-anakku, banyak cerita-cerita yang ayah meyakini bahwa kesabarannya, ketulusannya, keteguhannya, itu ayah meyakini bahwa doanya tembus langit ketujuh. Kita ini ayah berpikir gini loh, ayah ini kita nggak tahu ayah besok dipanggil sama Tuhan kan. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak ketemu lagi besok. Tapi minimal kalau ayah sudah titipkan, Ron, ini anakku ya Ron, ini saudaramu ya Ron, kamu jenguk-jenguk, kamu bantu-bantu gitu. Minimal
ayah tenang gitu nak, apa namanya, bisa menitipkan anak-anak ayah yang istimewa itu kepada saudara-saudara. Kan saudaranya banyak, nggak hanya Roni, mungkin ratusan juga teman-teman yang kreator di negeri ini. Itu sih aku berpikir bahwa ya semoga kita bisa didoakan dan doa dari salah satu mereka yang membawa kita husnul khotimah. Itu sih yang ayah yakini. Sekali lagi terima kasih ya Ron, terima kasih. Sudah baik, sudah mau jadi anakku, dan sudah menjawab tadi pertanyaan mau menyayangi saudara-saudaramu yang lain. Sehat-sehat ya nak. Iya siap ya. Terus semangat ya Ron. Siap ya. Jangan lemas dong Ron. Ya ya aman ya. Menahan sangat susah ya. Aku nggak tahu ya Ron, apa namanya. Kita harus kuat sih kalau berhadapan sama mereka. Kita harus